Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat tahun baru 1 Januari 2022. Luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale, tentu dengan harapan bahwa rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengawali kehidupan kita di tahun yang baru, di hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sabtu 1 Januari 2022 dari Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat 20. Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat 20. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Luar biasa kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menikmatinya, kami merasakannya, dan kami tahu Engkau senantiasa ada dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Pada hari ini, mengawali seluruh kehidupan dan aktivitas kami di hari yang baru, di tahun yang baru, bahwa hanya kepadamu kami berserah. Tuhan, perdengarkanlah suara-Mu kepada kami, agar kami semakin mengetahui betapa Engkau memelihara kami, bahwa Engkaulah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan Engkau setia pada janji-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk semakin memahami seluruh apa yang Engkau kehendaki dalam seluruh hidup kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, layakkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 147 ayat 1 sampai ayat 20 berbunyi, kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin firman Tuhan.
Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Dialah Pencipta dan Pemelihara. Dialah Pencipta dan Pemelihara. Salah satu kewajiban semua umat Tuhan adalah memuji Tuhan. Dalam Mazmur ini diungkapkan bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan di dunia. Pemazmur mengajak untuk memuji Tuhan atas kebesarannya. Tuhan dipuji dan dimuliakan bukan saja karena Dia adalah pencipta, tetapi karena Tuhan memelihara, mengasihi, dan terus berkarya dalam seluruh kehidupan ciptaannya. Pemazmur pun juga mau mengajak umat Tuhan bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian syukur dan bermazmur bagi Allah dengan kecapi. Ayat 7. Sesungguhnya layaklah puji-pujian dinaikkan kepada Tuhan karena perbuatan-perbuatan besar yang dilakukannya bagi dunia ini. Mencipta langit, bumi, serta segala isinya. Ayat 8 dan ayat 16. Allah tetap memelihara hasil ciptaannya. Dan dengan semuanya itu, Ia menegakkan kembali orang yang tertindas. Ayat 6. Memberikan makanan kepada hewan. Ayat 9. Memelihara keutuhan umatnya. Ayat 2. Tuhan senang dan memberkati orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 11 dan ayat 13. Bahwa dalam kekuasaannya, Allah tetap memelihara hasil ciptaannya, baik di langit, juga di bumi. Dalam kemurahannya, Allah terus memberkati agar kesejahteraan tercipta dan kecukupan atas segala kebutuhan umat dapat terpenuhi, bahkan kepada seluruh ciptaannya. Secara nyata, melalui sejarah Alkitab, disaksikan, diceritakan, diungkapkan bagaimana Allah terus menyatakan kasih setianya bagi dunia ini. Kasih setia Allah tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Kita bisa bandingkan dengan Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kesetiaan Allah akan ciptaannya kepada setiap umatnya, kepada binatang-binatang, kepada tumbuhan-tumbuhan, senantiasa tergenapi dan terjangkau dengan baik. Inilah yang mau disaksikan melalui bacaan ini secara khusus di ayat yang ke-20, bahwa umat Tuhan tentu berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan tidak menyembah Allah. Allah terus memelihara setiap umatnya, dan Allah setia kepada janjinya. Allah setia dalam memegang janjinya. Allah setia kepada apa yang sudah diungkapkan menurut kehendaknya. Allah adalah Allah yang setia, Allah yang bukan hanya mencipta, tetapi Allah memelihara hasil ciptaannya. Bukan hanya membiarkan secara bebas ciptaannya melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus berkarya bagi dunia ini agar dunia ini menikmati keselamatan, memperoleh keselamatan, dan mendapat tempat yang baik di hadapan Tuhan. Kesetiaannya dari kekal hingga kekal, sejak dahulu kala sampai saat ini. Dia adalah Allah, Dialah pencipta dan pemelihara, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur 145 ayat 17. Di dalam rangkulan kasih-Nya, Dia menyediakan semua kebutuhan umat. Di dalam rangkulan kasih-Nya, Ia bersama-sama dengan jemaat
bersama-sama dengan umat untuk menjalani hidup yang Tuhan perkenankan. Setahun telah berlalu kita lalui di tahun 2021 dengan segala keberadaan, tantangan kehidupan, dan segala sukacita, segala duka cita. Bahkan masih di dalam suasana pandemi. Tahun ini, tahun yang baru, tentu tak ada satu orang pun yang dapat mengetahui hal apa yang akan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Semua masih misteri. Tetapi satu hal yang pasti bahwa di balik kemisteriannya hidup kita, di balik segala sesuatu yang kita tidak pernah tahu, pengharapan kita taruhlah hanya kepada Allah saja. Karena Dia senantiasa memelihara kehidupan umatnya. Ia setia akan perbuatan tangannya. Dialah Allah kita. Serahkanlah seluruh kehidupan hanya kepadanya. Jaminkanlah seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Gantungkanlah pengharapan kita hanya kepadanya. Dengan iman yang teguh. Dan teruslah memuji Dia. Teruslah bersorak-sorak bagi Dia. Bermazmur bagi Dia dalam segala keadaan kita. Suka duka, beban yang berat, kesenangan, bawalah semuanya di hadapan Tuhan. Karena di dalam kasih setia Tuhan, tentu keadaan kita akan baik-baik saja dan kehidupan kita akan mengalami sukacita yang baka. Filipi pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam seluruh keberadaan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan kami. Dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Kami tahu bahwa sebagai umat-Mu, selayaknya lah kami memuji Tuhan, selayaknya kami menyembah Tuhan. Buatlah diri kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, terus menerus memuji-Mu dalam seluruh hidup kami, apapun adanya hidup kami. Demikian firman-Mu yang sudah kami dengarkan dan sudah kami renungkan pada saat ini. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Kami berserah kepada-Mu dan mensyukuri tahun yang baru ini, tahun 2022. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Mohon pimpinan-Mu dan pemeliharaan-Mu di tahun yang baru ini. Tak tentu kami tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada diri kami. Tetapi satu hal yang pasti, berkat-Mu, pemeliharaan-Mu akan senantiasa terjadi dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa menjalin relasi yang baik dengan-Mu, memiliki keintiman dengan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kasihi kami Tuhan dan topang kami. Berkati kami, baik kami secara pribadi, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, bersama dengan anak-anak kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan masyarakat di mana saja kami berada, bahkan bersama dengan pemerintah kami. Biarlah damai dan sejahtera-Mu Tuhan senantiasa menguatkan kami. Dan di dalam kesemuanya itu pengharapan kami hanyalah kepada-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami ini. Kami bawa semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara di tahun yang baru ini. Sekali lagi selamat tahun baru, 1 Januari 2022. Percayalah bahwa kasih setia Tuhan bersama dengan kita, teruslah berserah hanya kepada Tuhan saja. Bahwa di tahun yang baru ini, teruslah setia melakukan protokol kesehatan. Ingat, pandemi corona belum usai. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan.